Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak cucu mantu, teman-teman, kerabat, dan subscriber semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan baik-baik saja ya, amin. Perjalanan kami kali ini adalah dari Pantai Kuta menuju Desa Panglipuran di Kabupaten Bangli, bertepatan dengan Hari Raya Kuningan yang jatuh pada tanggal 12 Agustus tahun 2023, menggunakan bis wisata. Selamat menyaksikan. Yang kita pakai biasanya sebelum kita berangkat, tidak hanya di hari raya tapi di kehidupan sehari-hari, ada juga di hari raya besar juga. Bentuk sesajennya lebih beda lagi. Yang tadinya cuma sesajen kecil, kalau saat ini Bapak Ibu bisa lihat di depan Bapak Ibu itu ada yang size-nya lebih besar lagi ya. Nah baik Bapak, hari ini kita menuju ke Desa Panglipuran ya. Di Desa Panglipuran ini kita Bapak Ibu nanti bisa berinteraksi dengan warga lokalnya, karena kawasan ini adalah kawasan desa wisata. Nah kalau untuk terdahulunya ya, desa wisata ini jarang didatangi wisatawan domestik Bapak, kebanyakan itu Eropa ya. Kalau Eropa kan ingin melihat culture-nya orang Bali ya, bagaimana sih kearifan lokal masyarakat dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan juga untuk saat ini desa wisata ini karena sudah tertata lebih rapi lagi, sehingga wisatawan domestik karena memang notabene lebih suka cenderung mengambil foto atau mengabadikan foto, akhirnya datang juga berbondong-bondong ke kawasan Desa Panglipuran ya. Nah di sini Desa Panglipuran ini Bapak Ibu, mereka memiliki regulasi atau aturan adat untuk sistem bangunan ya, dan juga ada aturan kehidupan sehari-hari. Contohnya diantara lain ya, untuk dari segi bangunan mereka membuat angkul-angkul atau pintu masuk ke rumah itu sama mirip ya semuanya ya, kurang lebih ada 93 kakak ya. Tapi dalam satu kakak itu ada beberapa kepala keluarga lagi Bapak Ibu. Hanya satu pintu itu ada diisi, nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, di pintu itu ada tertulis, ada misalnya Bapak Wayan Rebek gitu ya. Kalau nama zaman dulu kan memang seperti itu ya Bapak Ibu ya, di Bali ya. Nama Bali, orang Bali terdahulu itu memang diikuti pada saat situasi putra-putri mereka lahir gitu ya. Ada yang namanya Gerbek, tapi Bapak Ibu ya, jadi ada namanya Bapak Wayan Neon, jadi mungkin baru masuknya lampu ya ke Pulau Bali, jadi seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat nanti depannya ini berapa satu kepala keluarga, anggota kepala keluarganya ada berapa. Jadi di satu pintu tuh hanya satu nama kepala keluarga yang dicantumkan ya. Tapi sebenarnya di belakang rumah itu ada 3 rumah, yang dimana misalkan kita dalam satu keluarga itu ibunya memiliki 3 keturunan laki-laki, jadi dibuatkanlah blok rumah ke belakang gitu ya. Jadi di sini kita memang orang Bali membutuhkan luas tanah yang tidak harus cukup luas ya, karena ketika kita memiliki keturunan laki-laki Bapak Ibu, di sini memang harus menjadi generasi penerus keluarga, sehingga mereka sudah disiapkan yang namanya rumah masing-masing ketika sudah berkeluarga. Nah nanti Bapak Ibu ya, begitu Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu bisa melihat nanti yang dari kita masuk dari sebutannya adalah angkul-angkul, yang dimana angkul-angkul ini artinya adalah merangkul. Jadi ukurannya bahkan size ini satu orang dewasa, bahkan yang orang mau masuk ke rumah itu kita pun harus merunduk ya Bapak Ibu ya. Itu kita tandanya menghormati orang yang punya rumah ya, atau permisi dulu kalau mau masuk ke rumah orang. Dan setibanya nanti Bapak Ibu di dalam rumah orang Bali ya, yang notabene kita datang memang spesial ke Desa Panglipuran, tapi sebenarnya rumah seperti Desa Panglipuran ceritakan ya. Jadi di sini ketika kita masuk ke rumah orang Bali, Bapak Ibu akan bertemu dengan 4 bangunan di dalam rumah ya, seperti kita buat bangunan yang fungsinya beda-beda gitu. Kenapa tidak membuat rumah yang dalam satu rumah itu ada dapur, ada kamar mandi jadi satu. Nah jadi di sini ketika kita membuat rumah ya, tinggal di desa adat, nah kita mesti mengikuti aturan adat di desa yang kita tempati ya. Kita mesti mengambil konsep namanya Tri Mandala. Bapak Ibu ada Nistaning Mandala, itu membuat gamelan. Kalau kami
penyampaian gapura itu biasanya adanya di perbatasan wilayah, perbatasan desa ya, atau di pura. Tapi kalau pintu rumah kami sebut dengan angkul-angkul ya. Kalau yang lebih spesial lagi, kalau di pura lebih cenderung kita menyebutnya candi bentar. Ya, perbedaannya itu ada Bapak ya. Nah, ketika kita melewati angkul-angkul ada 4 bangunan. Yang pertama Bapak Ibu bisa lihat nanti adalah Balai Dangin. Balai Dangin ini di Desa Penglipuran itu kebanyakan terbuat dari kayu ya. Nah, Balai Dangin ini ada fungsinya tersendiri karena bangunan ini tanpa pintu tapi ada tempat tidurnya. Nah, balai ini biasanya difungsikan untuk melaksanakan upacara manusayatnya atau upacara diberikan kepada penghuni rumah ya, dari upacara mitoni atau mautonan kalau orang Bali menyampaikan itu adalah memperingati hari kelahiran setiap 6 bulan sekali, yaitu 6 bulan Bali. Nah, setelah itu ada upacara pernikahan atau perkawinan ya, atau pasakapan kalau orang Bali menyampaikan. Nah, terus jadi mentatap di sana Bapak Ibu untuk minta izin kepada para leluhur ya. Nah, terus ada upacara potong gigi atau panggor gigi. Nah, setelah itu ada upacara namanya upacara kematian. Jadi semua yang dilakukan di sana adalah upacara ditujukan kepada kita penghuni rumah ya. Jadi untuk juga menyemayamkan jenazah ketika air Bapak, mohon maaf sudah ada air mineral Bapak ya. Ya. Lihat Pak, saya aja Pak. Pasar dengan Kabupaten Badung ya. Kalau sebelah kanan Bapak Ibu itu Bapak Ibu bisa nampak ada patung Garuda Wisnu Kencana, adalah patung tertinggi keempat di dunia ya. Jadi yang pertama itu adalah patung tokoh di India ya. Setelah itu ada Buddhist statue itu di Vietnam, di Cina, maaf Bapak Ibu ya. Yang ketiga ada Buddhist statue juga di Vietnam. Yang keempat baru patung Garuda Wisnu Kencana ya. Patung ini dibuat di Bandung ya, dekat Bapak Ibu di Setra Duta Bandung ya, oleh seniman Bali namanya Bapak Nyoman Nuarta, yang saat ini beliau mengerjakan simbol kota di Kalimantan, yaitu ibu kota baru ya. Gimana Bapak? Kabupaten mana maksudnya? Anglipuran Kabupaten Bangli Bapak. Di kabupaten hampir di timur kedua Bapak. Masyarakatnya hidup dari sektor perkebunan juga Bapak, ada juga kerajinan karena mereka memiliki hutan bambu yang cukup luas. Contohnya juga masyarakat Desa Penglipuran ini setengah dari kawasan desa mereka adalah hutan bambu Bapak. Makanya nanti Bapak Ibu ketika masuk ke rumah penduduk, Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan warga Penglipuran di mana mereka cenderung akan banyak menjajakan hasil kerajinan dari bambu. Bahkan Bapak Ibu begitu melihat nanti masuk dari angkul-angkul itu, Bapak Ibu sudah melihat ada kulit bambu yang dipakai untuk atap rumah mereka ya, dan mereka juga punya rumah spesial yaitu rumah bambu ya. Rumah bambu mereka dijadikan sebagai dapur ya, tapi di dapur Bapak Ibu jangan kaget nanti ada tempat tidur. Nah, tempat tidur itu difungsikan untuk para bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah sepuh ya, untuk istirahat, untuk menghangatkan badan karena kawasan Penglipuran ini sudah ada di bawah daripada daerah Kintamani ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kita menuju ke kawasan Kabupaten Kota Denpasar Bapak Ibu ya. Baik ya, jadi ini Bapak Ibu kita menuju ke kawasan Kota Denpasar. Nah, di sebelah kiri Bapak Ibu, nah itu ada rumah kecil ya, kawasan hutan mangrove. Di sana kemarin seminyak itu masuk ke Kabupaten Badung. Kabupaten Badung kemarin pada waktu COVID memang zero pendapatan Bapak ya, bahkan tidak ada pemasukan sama sekali untuk masyarakatnya. Banyak masyarakat di Bali itu pada waktu COVID kebanyakan kami jadi pedagang Bapak, profesinya pedagang emas, pedagang mobil, motor, semua kami jualin ya.
Karena mereka hanya melihat yang di depan, Bu, tapi tidak melihat yang ke kanan. Tidak baik untuk ditiru. Bagaimana Bapak Ibu, sudah bangun? Belum tidur. Sebentar lagi kita akan tiba di kawasan Desa Panglipuran ya. Ini kita sudah masuk ke kawasan Kabupaten Bangli, Bapak Ibu. Masih dalam suasana hari raya, masih banyak yang pulang kampung, berkunjung ke rumah saudara. Ada juga yang tadi kita lihat berkunjung ke kuburan ya, karena ketika masih memiliki keluarga yang dikubur, yang meninggal belum diupacarai ngaben, itu kita wajib namanya memunjung. Kalau Bapak menyekar ya, kalau kita mengunjungi para keluarga yang belum dibuatkan upacara kremasi. Jadi masih dikubur di sana. Nanti kalau ikut upacara kremasi massal atau ngaben massal, kuburan akan kosong Bapak Ibu, karena ada yang diangkat tulang-tulangnya, ada yang tidak, tapi hanya simbolis saja. Tanah kuburan itu akan diketuk, para jenazah yang ada di bawah itu dipanggil untuk mengikuti prosesi kremasi massal. Nanti kalau sudah kremasi massal, berarti tanah kuburan itu kosong seperti tanah biasa gitu. Jadi di sini beda adat, beda desa, beda adat, beda ritualnya. Ada upacara ngaben massal yang mengangkat jenazah dari kuburan, dari makam, itu khusus untuk Kabupaten Gianyar. Jadi jenazah dalam keadaan apapun diangkat, baru dibakar, dimandikan, baru dibakar. Tapi kalau di kampung saya ada upacara ngaben massal ketika kita tidak punya biaya untuk upacara ngaben ketika salah satu keluarga meninggal. Jadi kita bisa kubur dulu. Nanti kalau ada orang berhari raya upacara ngaben massal, kita ikut berpartisipasi. Tapi di kampung saya itu tidak menggali kuburan, hanya memanggil upacara memanggil roh saja. Tapi setelah upacara ngaben massal itu kita anggap kuburan itu juga sudah sepi, tidak ada isinya gitu. Jadi nantinya apabila ada orang meninggal berikutnya yang dikubur lagi, nah kalau nantinya uang kepeng atau jinah bolong, jinah itu bahasa Bali halusnya uang ya Bu ya, berlubang, atau uang kepeng yang berlubang itu dilempar ke atas, jatuh di tepat di kuburan salah satu keluarga kita, mungkin keluarga. Nah, di bawah masih ada jenazah, itu tetap ditumpuk di sana. Itu kalau di Bali. Abunya dilarung ke laut, Bunda. Ya, jadi orang Bali tidak ada menyimpan abu. Jadi abu itu dilarung ke laut setelah upacara ngaben. Bekas bakaran sisa tulang itu dimasukkan ke dalam cengkir buah kelapa kecil. Itu tergantung nanti wangsanya, kastanya apa. Jadi ada warna cengkir kelapa kuning, gading, atau yang hijau. Nah itu bisa dilihat dari trah atau wit keturunan leluhur kita. Jadi setelah nanti masuk ke dalam cengkir, air cengkirnya itu dibuang ya, terus yang dimasukkan tulang abu-abu jenazah tersebut yang sudah dihancurkan lagi dalam sebuah tempat ya, tulang kecil namanya terbuat dari tanah, itu dibakar lagi nantinya sebelum masukkan dalam cengkir dengan dupa. Jadi setelah itu baru dimasukkan dalam cengkir, baru dirias. Riasnya itu dengan bunga-bunga, ada bunga kamboja, tenanga, cempaka. Kalau orang yang kemampuan finansialnya bagus, ada juga isi bunga terbuat dari emas gitu. Jadi ada bunga uang juga, ada lembaran Soekarno gitu ya, 100 ribuan yang dibentuk kipas, pasang di sana ada 50 ribuan, 20 ribuan. Nah itu nantinya dilarung ke laut, di tengah laut. Terkadang para nelayan itu mengikuti untuk mencari
barang bawaan daripada abu jenazah tersebut. Itu boleh diambil oleh yang dapat memungut ya kalau itu sudah dibuang. Jadi tidak boleh ditangkap kalau pada waktu dibuang. Jadi harus terbuang lalu di laut. Nanti nelayan itu yang memungut, ada uang, ada emas, itu boleh diambil. Kalau orang Bali menitipkan barang titipan pada waktu upacara kremasi atau ngaben, itu barang yang asli. Contoh kemarin di Nusa Penida itu sampai motor dibakar buat istrinya, motor yang istrinya sering bawa ke pasar itu dibakar juga. Nah kita percaya kan di sana tidak ada jalan buat naik motor. Itu dibakar juga untuk apa ya? Karena saking sayangnya kepada istrinya. Makanya ketika ada upacara ngaben, jadi warga itu kan biasanya datang ke kuburan ya. Semua warga Banjar itu datang ke kuburan. Jadi ada buah kuangen namanya, dan bentuknya terbuat dari janur, isi bunga, nanti ada uang kita selipkan di sana. Kalau orangnya akrab dengan kita, bahkan kita ngasihnya 200.000 di kuangen tersebut. Ada orang ngisi paling kecil tuh biasanya orang ngisi 5.000, 10.000. Bayangkan sekarang kita diantar oleh banyak teman, kerabat, saudara, dan juga para warga ya. Itu sampai pada waktu ditunggu perapian atau di kompor mayat kan jenazah itu ditidurkan ya, lagi diperciki tinta agar nanti baunya tidak bau daging. Jadi makanya orang Bali itu membakar jenazah itu sebelum proses pembakaran itu ada doa-doa dan juga ada air tirta, namanya tirta pengentas. Pengentas itu penunjuk jalan dan juga penghilang bau daging gitu. Nantinya ketika dibakar, sebelum dibakar nanti yang menyulut pertama itu adalah keluarga yang menyulut dengan dupa, pertama dari kaki, terus rambut, badan, tangan itu dengan dupa. Berikutnya baru menyala kompor mayat ya. Nah di atas daripada tubuh jenazah itu nanti ada sesajen, terus ada momon itu cincin terbuat dari emas ditaruh di gigi. Nah momon itu bisa diambil lagi. Momon itu hanya sebagai simbol untuk gigi yang orang sudah meninggal, jadi dipinjam dari salah satu keluarga emas ya. Nah bantal yang dipergunakan tidur oleh orang meninggal itu adalah pisang kayu, harus pisang kayu, tidak boleh di lain pisang kayu gitu, berbantal pisang kayu. Jadi beli manapun ada pisang kayu kita beli ke sana, karena itu bantal tidurnya orang mati kalau di Bali gitu. Kayu, pisang kayu itu kan yang manis itu ya. Terus ada momon di gigi, momon itu cincin emas, jadi bisa cincinnya cucu, anak, istri, nanti diambil. Nah selepas itu baru nanti di atas tubuh itu ada banyak uang, banyak barang-barang titipan keluarga. Misalnya pas waktu acara metuun itu nunas baos adalah minta ucapan, minta omongan dari yang sudah meninggal lewat menurunkan rohnya. Jadi adakah dia punya hutang di kehidupan nyata, jadi harus dilanjutkan, itu dibayar oleh yang masih hidup gitu. Adakah dia punya hutang atau piutang di mana gitu untuk kelangsungan hidup anak-anaknya, atau mungkin dia punya salah sama orang lain. Nah pada waktu menurunkan rohnya itu dia minta maaf, tolong saya sangat bersalah sama satu orang ini, tolong ke sana gitu biar jalan saya ini lancar. Ada yang seperti itu, apalagi kalau dia disakiti orang itu ada. Punya hutang harus dibayar, mungkin punya kredit motor, pinjam uang di orang, itu ditanyakan semua menjelang upacara gitu. Dan itu kita harus ketahui, mungkin dia tidak ada juga yang pernah dia punya istri di tempat lain, punya anak, dan itu harus diakui, itu ada juga. Sampai orang-orang kaget, keluarga kaget itu ada. Jadi karena apa yang dia pendam itu akan keluar di saat sebelum upacara tersebut berlangsung gitu. Jadi wasiat yang kita dapat dari orang yang sudah tidak ada itu harus kita realisasikan. Pada waktu mau berangkat itu minta apa gitu, nanti bekali saya kain seperangkat pakaian ini ya, pakaian kerja saya itu bawa itu gitu, dibawa sana ikut dibakar gitu. Nanti
di atas tubuh itu ada, dan nanti kuangen itu isi ada uang 100-an, 50-an, banyak itu dibawakan oleh warga, teman-teman, teman kantor. Nah, apabila uang itu ingin diminta oleh keturunannya, entah oleh istrinya, anaknya, atau oleh bapaknya kalau meninggal anaknya, jadi kita bicara dengan jenazah tersebut. Mohon maaf Bapak, ini teman-teman Bapak ini banyak sekali membekali Bapak, itu misalnya dengan bahasa Indonesia ya. Jadi sebelumnya kita minta maaf dulu sama orang yang menggerubuti atau ada di luar daripada kompor mayat. Bapak Ibu yang sudah datang, terima kasih. Kami mohon maaf mewakili mewakili Bapak kami yang sudah tiada. Mohon maaf apabila Bapak kami ada salah ya. Jadi seperti itu penyampaian permohonan maaf kepada orang banyak apabila ada salah, dilapangkan jalannya. Nah, baru setelah itu kalau ingin mengambil bekal yang dibawa oleh Bapak itu boleh bicara lagi ke bapaknya, Bapak ini Bapak banyak bawa beban, ini bebannya berupa uang yang dititipkan oleh teman-teman Bapak, jadi kami ambil setengah buat kelangsungan hidup kami. Itu bicara kita, baru ambil kuangennya yang isi uang banyak, nanti uangnya diambil, kuangennya diletakkan di sana gitu. Kuangi itu berasal dari kata wangi dan itu adalah bunga. Jadi uangnya diambil, jadi tapi bicara dulu. Apapun yang mau diminta dari peninggalan Bapak itu harus bicara di sana. Atau peninggalan orang meninggal tuh harus bicara di sana. Jangan ambil-ambil aja. Itu sama dengan mencuri. Jadi diambil, bicara, baru nanti disulut ya dari kaki, kepala, tangan semua, baru kompor mayat hidup gitu. Nanti warga itu duduk dan mengelilingi perapian gitu. Jadi kita bisa lihat salah satu teman atau keluarga yang tadinya kita ajak bercengkrama, apalagi kalau meninggal mendadak ya, itu rasa sedih itu pasti ada, dan kita lihat mulai dibakar kaki, tangan, perut. Paling terakhir itu biasanya kepala yang meledak gitu. Jadi keluar dari cairan kepala itu baru habis sekali. Nah, jadi untuk menghilangkan rasa sedih, berduka, dan untuk menghapus, bukan berarti menghapus melupakan orang yang pernah bersama kita, bukan. Di sini ada namanya mapepegat, memutus tali pikiran kita agar kita mengurangi kesedihan. Itu ada namanya upacara di kami adalah mapepegat. Mapepegat itu memutus tali pikiran untuk mengurangi rasa kesedihan. Jadi kita akan dipandu oleh seorang pinandita, nanti dibentangkan benang putih. Nah, di benang itu nanti masuk uang kepeng berlubang. Jadi berapa keluarga inti ya, nanti keluarga inti sudah bawa dupa, namanya dupa. Jadi di benang itu antara satu dengan satu lainnya itu diikatkan daun dadap ya, batang dadap, daun apa ya namanya kalau bahasa Indonesia ya, dadap, karena itu daun suci buat kami ya. Jadi daun dadap nanti di sana dibentangkan, nanti dibentangkan satu lagi disulut sama ibunya atau istrinya, sulut pertama, nanti mengurangi kesedihan. Karena pada waktu sudah menyulut dan benang itu lepas, diambil lagi oleh anaknya, diputus lagi, disulut lagi, lepas, itu rasa sedih itu akan hilang. Nah, tadinya kita nangis, teriak-teriak, itu begitu sudah selesai mempegat itu kan nggak terasa lagi, sudah ikhlas gitu. Terus baru kita dikasih nanti di atas telapak tangan itu daun dadap isi beras kuning. Jadi nanti kita membelakangi perapian pembakaran jenazah. Nah, kita lempar beras kuning itu taruh di punggung tangan, nanti dilempar ke belakang gitu. Itu untuk namanya upacara mapepegat Bapak Ibu ya, untuk memutuskan rasa kesedihan karena telah ditinggalkan oleh salah satu keluarga, dan itu setiap desa itu ada. Nah, ini kita sudah lewat di Kota Bangli ya Bapak Ibu ya. Jadi sebentar lagi kita sampai. Nah, nanti apabila Bapak Ibu sudah tiba, kita ada foto dulu bersama Bapak Ibu ya. Nah, setelah foto bersama, Bapak Ibu boleh masuk ke rumah-rumah penduduk, tidak usah khawatir. Bapak Ibu di sini tidak ada anjing juga ya. Anjing jarang, ada beberapa. Tapi mohon maaf, di sini memang gugunya ada bersahabat. Apakah dilatih? Tidak juga. Karena gugu itu menggonggong melihat dua tipe Bapak Ibu. Jadi yang datang ini pengamat atau penikmat gitu. Ya, kalau gugu itu menggonggong sampai mengeluarkan giginya, itu berarti yang datang penikmat.
yang suka makan daging anjing. Nah, itu namanya penikmat ya. Kalau pengamat ya berarti yang pecinta binatang gitu. Jadi dia gonggongnya nggak terlalu keras juga sih. Paling juga dia tidak menggonggong gitu. Karena dia merasa kalau dia melewati atau udah didatangi oleh penikmat itu memang beda auranya. Gitu. Nah terus di samping itu Bapak Ibu ya, Bapak Ibu silakan masuk nanti ya ke rumah-rumah penduduk ya, bisa berinteraksi. Kalau ada yang mau mungkin Bapak Ibu Bapak Putra Putri ingin apa namanya itu sewa pakaian adat Bali nih, seperti saya pakai kebaya terus pakai baju koko sama kayak si belinya pakai saput itu. Nah itu yang dipakai di luar dari kain yang laki-laki yang warna polen itu namanya saput. Kalau kain yang dipakai dalamnya namanya kamen. Nah, ujung lipatan kainnya si laki-laki namanya kancut. Nah, kalau di luar kancut itu artinya beda ya Pak ya. Ya, di sini namanya kancut. Semakin panjang kancutnya itu semakin berwibawa itu kalau keturunan raja. Itu lipatan daripada kain batik yang dipakai oleh laki-laki. Ya, kalau yang di kepala itu namanya udeng gitu. Ya, kalau kita yang perempuan kebaya bawahnya kamen terus ditemani dengan selendang. Nah, agak ribet sih benarnya yang laki-laki di sini ya, banyak pakai berapa lapisan kain gitu. Nah terus nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin melihat Karang Memadu ini adalah tempat pengasingan warga yang hidup berpoligami. Karena di sini memang warganya tidak diizinkan untuk hidup berpoligami. Kalau seandainya ada yang berpoligami, mereka akan diasingkan di satu tempat namanya Karang Memadu. Karang Memadu itu ada di ujung jalan Bapak Ibu. Ya, silakan dilihat, tapi tanahnya masih kosong, tidak ada rumah, tidak berpenghuni, hanya berupa tempat tanaman-tanaman saja. Karena memang sampai saat ini belum ada yang berani berpoligami. Karena itu tempat pengasingan sanksi sosial gitu Pak ya. Nah, jenis sanksi sosial di Bali tidak hanya ada di desa Penglipuran Bapak Ibu, di desa lain pun ada. Ya, di desa seluruh di Bali itu ada. Contoh yang pertama yang paling banyak masih diterapkan di desa-desa itu adalah tidak boleh berkunjung lewat dari jam 10 malam bagi seorang anak laki-laki. Ya, intinya mengunjungi pacar. Kalau itu di desa, beda dengan kita tinggal di perkotaan Bapak Ibu. Kalau sampai kita lewat dari jam 10 itu dipukul kentongan ya. Jadi kita bisa dikawin paksa dan nikah paksa. Ya, jadi dia harus menikahi perempuan yang ada di rumah tersebut gitu. Nah, jadi itu, dan juga ada sanksi adat bagi mereka yang korupsi dana desa. Nah, dendanya itu selain nanti denda dari hukum negara di penjara, nah, setelah keluar dari penjara menikmati sanksi sosial Bapak kalau di Bali. Kalau selama itu korupsi di pedesaan ya, dana desa atau dana adat, nah itu sanksi sosialnya. Jadi ada sanksi sosial, tetap harus membayar ya. Nah kalau tidak bisa membayar, kita namanya diasingkan atau kasepekan ya. Kasepekan itu ditinggalkan oleh warga yang lain dan tidak diizinkan masuk ke pura desa untuk bersembahyang. Di mana satu yang bersalah, semua warga itu bisa kena imbasnya. Jadi tidak boleh juga masuk ke kawasan pura. Dan juga tidak diizinkan apabila ada upacara kematian, tidak diberikan lahan untuk tempat upacara ngabet. Ya, semua dihadang ya, mau loncat kemana. Nah itulah hukum adat yang mengikat orang Bali agar selalu ketika bersalah berani bertanggung jawab. Nah, jadi kalau memang korupsi di kawasan pedesaan, bayar segera. Kalau apalagi kita punya tanah atau apa, jual, bayar sudah gitu. Itu yang masih ada di Bali Bapak Ibu, terutama di kawasan pedesaan. Karena di sini kesepekan itu tidak hanya dampaknya itu berdampak pada yang salah, sampai anak, istri, keturunan juga. Dan yang paling berat itu kan tidak boleh disapa oleh warga yang lain. Justru yang menyapa nanti didenda 2 kg beras. Ya, itu denda atau sanksi sosial adat Bapak Ibu ya. Kalau sudah mendengar kata hukum adat, itu masih ada di Bali. Nanti untuk Bapak Ibu ya, pintu masuk
bisa juga apa namanya dijadikan pintu keluar juga, karena kita akan parkir di atas di sentral parkir ya, parkiran bus. Nanti Bapak Ibu turun saya arahkan ya. Kalau Bapak Ibu ingin turun sampai ke bawah ke Karangmemadu, nanti saya antarkan ya. Tapi nanti sampai di bawah di Tebenan, namanya Tebenan itu artinya di bawah atau di belakang ya. Ulu itu di depan, luhur itu di depan. Jadi pura luhur, karena pertama yang kita datangi adalah kawasan kepala, jadi ada pura luhur ya, penglipuran. Jadi kita parkirnya sebelah puranya, nanti kita turun ke Tebenan, baru kita kembali ke luhur gitu ya. Nanti kita di sini beri waktu kurang lebih karena sekarang sudah pukul 11 ya Bapak Ibu ya, pukul 11 lewat 10 menit. Jadi nanti kurang lebih 40 menit ya. Ya, 40 menit ya, sebentar. Makan siangnya nanti di Krishna Blangsina Bapak Ibu. Ya. Kenapa Bapak Ibu enggak? Kurang lebih sejam lagi. Ya. Karena kita kalau sudah berkunjung ke beda kabupaten itu objeknya biasanya sejam 2 jam gitu. Makanya kita mencari objek yang searah agar tidak habis waktunya di jalan saja. Gimana Ibu Nak? Indonesian food Bunda. Ya. Pastinya ada lauk pauknya, ada ayam, ada ikan. Nah ini pecalang Bapak Ibu ya. Pecalang ini adalah anggota dari warga adat yang dipilih tidak memandang profesi. Ada profesinya sebagai polisi, guru, dosen. Kalau sudah terpilih saatnya menjadi pecalang, dia akan harus terjun bermasyarakat. Dan itu tidak dibayar. Ya, itu durasinya 3 tahun sekali Bapak Ibu. Setelah selesai menjabat jadi pecalang, walaupun profesinya sebagai TNI, polisi, ya, kalau ada sedang harus turun, ya. Nah, jadi ketika sudah selesai jadi pecalang, berikutnya berarti warga lain. Tapi di sini untuk yang bertugas di sektor pemerintahan atau pendidikan seperti Bapak Ibu, ada dispensasi Bapak Ibu. Apalagi ketika ada upacara kematian ya, pagi-pagi sudah kita mendengarkan kentongan dipukul pelan 12 kali. Kalau kita, walaupun kita belum tahu siapa yang meninggal, kalau ada sudah kentongan bersuara pelan 12 kali, itu berarti salah satu warga itu ada yang meninggal. Mulai sudah kita prepare mau datang ke rumah warga tersebut, supaya kita keluar cari tahu siapa sih yang nggak ada gitu. Nah itu kalau untuk yang kerja di sektor pemerintahan ya, seperti pendidikan di dinas gitu, itu ada dispensasi untuk menghindari berkumpul dengan warga itu bisa Bapak Ibu, misalnya bergabung ya, bersosialisasi itu bisa, tapi hanya beberapa jam saja. Tentunya mau ikut dulu, datang dulu ke rumah orang meninggal 1-2 jam dan sampaikan di sana bahwa saya sedang ada tugas. Itu ada absen nanti dari ketua Banjar atau klien Banjar. Oh, Bapak Gede ini dosen di Udayana, sudah datang beliaunya, sudah ada nampak di sini 1 jam saja. Oke, beliau karena sekarang ada kelas ya, diizinkan. Oh, Ibu Putu ini kerja di puskesmas, ada dispensasi. Oh, Ibu Putu ini kerja di puspem, ada Bu. Tapi ketika saya keluar, hanya keluar 2 jam, saya tetap dicatat karena saya kerja di sektor swasta. Itu yang membedakan Ibu ya. Orang yang kerja di sektor pemerintahan ya dinas itu diberikan dispensasi, kalau kita tidak, kita harus meliburkan diri gitu. Nah jadi kenapa harus datang? Karena keesokan nantinya apabila kita yang punya hajatan, ada upacara kematian apalagi, warga tidak sungkan akan membantu kita, selalu akan datang. Jadi kita dilihat ya, datang dan tidaknya orang tersebut, rajin tidaknya orang tersebut, di sanalah nanti tangan-tangan warga bekerja gitu. Itu gotong royong. Dan setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam, akhirnya kami sampai ke desa Panglipuran. Tentang desa Panglipuran ada dalam video berikutnya. Tunggu ya. Dan bertepatan dengan Hari Raya Kuningan, kita lagi akan masuk ke